Tuhan, selamat malam saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali ada dalam perenungan kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seluruh sedang jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang-cabang, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Namun sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati hingga malam hari ini. Kami kembali boleh ada di rumah kami masing-masing untuk kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas kehidupan hamba-Mu, urapan-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, malam hari ini saya akan mengambil tema atau judul perenungan kita adalah Jadilah Tenang. Ayat pembacaan kita saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ayat itu berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang dibutuhkan orang Kristen di akhir zaman ini adalah menguasai diri, menjadi tenang, dan dapat berdoa. Iblis berusaha untuk membuat kita menjadi tidak tenang. Iblis berusaha sedemikian keras untuk orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen menjadi bimbang, cemas, khawatir. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, maka gereja Tuhan pasti akan mengalami kekalahan. Dengan berusaha sedemikian rupa, iblis berusaha sedemikian rupa untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Iblis berusaha untuk melemahkan iman. Iblis berusaha untuk membuat kita menjadi bimbang, sehingga kita menjadi tidak tenang. Saya membaca di dalam Injil Matius pasal 14. Di situ dalam perikop dari ayat yang ke-22, Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, dikatakan dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Yang menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang adalah Yesus. Tetapi ayat 24 berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 26 berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak apa? Karena takut. Karena mereka takut, mereka tidak dapat melihat Yesus, mengira bahwa Yesus adalah hantu. Tapi perhatikan, ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada pengharapan, ada janji yang memberikan satu ketenangan. Ketika Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak tenang, orang yang dalam keadaan takut, mereka tidak bisa melihat akan Tuhan. Mereka tidak dapat berdoa. Makanya ayat pokok kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa.
Nah saudara, saat Petrus dalam ayat 27 dari pasal 14 Injil Matius, tetapi dikatakan ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus katakan kepada Tuhan, suruh dia berjalan di atas air. Apa kata Yesus? Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saya katakan tadi, iblis berusaha menanamkan ketidaktenangan sehingga kita orang percaya banyak mengalami ketakutan. Memberitakan, mengeluarkan, dan memperdengarkan berita-berita yang tidak benar. Memberitakan, memperdengarkan berita-berita yang negatif. Itu boleh-boleh saja. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus seleksi setiap perkataan, situasi yang ada di sekitar kita untuk kita dengarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang melemahkan iman kita, mana yang membuat kita khawatir, mana yang membuat kita cemas, jangan didengar. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kuasailah dirimu, artinya kita dapat melihat keadaan di sekitar untuk mempertimbangkan mana yang kita patut untuk dengar, yang dapat membangkitkan iman percaya kita dengan yang tidak. Iblis berusaha, saya katakan, berusaha untuk melemahkan setiap kehidupan kita, menanamkan kecemasan, menanamkan ketakutan, membuat kebimbangan sehingga kita tidak tenang. Saat orang tidak tenang, dia tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Dia tidak dapat melihat mujizat Tuhan. Dia tidak dapat melihat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk dapat mempertahankan iman percaya kita, untuk tetap menguasai diri kita, menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Kenapa berulang kali saya katakan supaya kita dapat berdoa? Karena iblis ketika dia melihat orang percaya berdoa, iblis menjadi takut, iblis menjadi gemetar. Ketika orang percaya berdoa kepada Tuhan, iblis menjadi takut karena disitulah kekuatan setiap orang percaya. Kita semua pasti akan bisa menghadapi segala sesuatu. Perhatikan, saudara boleh camkan dalam kehidupan saudara. Saya ingin katakan, kekuatan orang percaya adalah berdoa. Dan sumber berkat dan pertolongan orang percaya adalah beribadah. Karena itu firman Tuhan selalu ingatkan dan selalu mengingatkan kita untuk tetap berdoa, tetap beribadah. Ketika kita bersekutu bersama-sama, Tuhan katakan bahwa disitulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada kita. Ketika orang percaya berdoa, disitulah kekuatan orang percaya, sehingga iblis takut. Nah, bagaimana untuk dapat mengusir ketakutan? Bagaimana caranya untuk kita dapat menjadi tenang? Kuasai diri kita. Banyak mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan supaya kita menjadi kuat. Kita menjadi tenang. Untuk apa? Kita dapat berdoa. Ketika kita berdoa, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ingat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tidak panjang. Dikatakan tetaplah berdoa.
Artinya teruslah berdoa. Firman Allah katakan berdoalah dengan tanpa jemu-jemu. Berdoalah senantiasa tanpa jemu-jemu. Berarti dalam keadaan apapun kita tetap harus berdoa. Menguasai diri kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh kecemasan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tetap berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini itu yang kita butuhkan. Supaya kita dapat menguasai segala apa yang kita alami di hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Kekuatan orang percaya adalah berdoa, dan sumber berkat dan pertolongan orang percaya adalah beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah sumber berkat dan pertolongan kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam menghadapi pandemi hari-hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati seluruh umat-Mu, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang. Keadaan-keadaan yang sedang menghimpit kehidupan kami tidaklah akan membuat kami menjadi cemas, tidaklah membuat kami menjadi khawatir, tidak membuat kami takut, tapi biarlah firman-Mu mengingatkan kami tetap terus bersekutu dengan Engkau, tetap terus berdoa kepada-Mu, karena disitulah kekuatan kami untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan menghadapi segala sesuatu di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kami menjadi tenang, agar kami selalu datang kepada-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, di pusat maupun di cabang-cabang. Di hari-hari ini, Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kami menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu, kami berdoa dan alaskan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua malam hari ini. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.